Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, Reza Saputri. Baiklah, seperti biasanya saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Reza Saputri dari Prodi S1 Farmasi A semester 2 dengan NIM 19110019 Universitas Kader Bangsa Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kelarutan. Pasti kalian tahu kan kelarutan itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Kelarutan juga memiliki pengertian dan ada juga faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu memiliki 4 kelarutan. Yang pertama sifat solvet, yang kedua suhu, yang ketiga tekanan, dan yang keempat satuan kelarutan. Adapun pengertian dari kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu zat larut atau disebut solut untuk larut dalam suatu pelarut disebut solvens. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Contohnya adalah etanol dalam air. Dan adapun zat yang terlarut dapat berupa yaitu gas, cairan atau padat. Dan untuk lebih memperlanjut dan memperjelasnya lagi, langsung aja lihat PPT-nya di samping. Di situ ada pengertiannya yang saya sebutkan yang tadi. Kelarutan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan tergantung pada sebagai berikut. Sifat solvens. Kelarutan yang besar terjadi bila molekul-molekul solut mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dari molekul-molekul solvens. Bila ada kesamaan dari sifat-sifat kelistrikan, misalnya momen dipol yang tinggi antara solvens-solvens, maka gaya-gaya tarik yang terjadi antara solut-solvens adalah kuat. Sebaliknya, bila tidak ada kesamaan, maka gaya-gaya tarik solut-solvens lemah. Secara umum, padatan ionik mempunyai kelarutan yang lebih tinggi dalam solvens polar daripada dalam pelarut non-polar. Juga jika solvens lebih polar, maka kelarutan daripada padatan ionik akan lebih besar. Suhu. Kelarutan gas dalam air biasanya menurun. Jika suhu larutan dinaikkan, gelembung-gelembung kecil yang dibentuk bila air dipanaskan adalah kenyataan bahwa udara yang terlarut menjadi kurang larut pada suhu-suhu yang lebih kecil. Hal yang serupa, tidak ada aturan yang umumnya untuk perubahan suhu terhadap kelarutan cairan-cairan dan padat-padatan. Adapun tekanan, kelarutan dari semua gas naik jika tekanan saham dari gas yang terletak di atas larutan dinaikkan. Secara kuantitatif, hal ini dinyatakan dalam hukum Henry, yang menyatakan bahwa pada suhu tetap perbandingan dari tekanan saham dari solut gas dibagi dengan mol fraksi dari gas dalam larutan adalah tetap. Satuan kelarutan. Kelarutan, khususnya untuk zat yang sukar larut, dinyatakan dalam mol L. Jadi, kelarutan sama dengan kemolaran dari larutan jenuhnya. S sama dengan N per V, di mana N adalah jumlah mol dan V sama dengan volume atau liter. Sifat koligatif larutan non elektrolit. Sifat larutan berbeda dengan sifat pelarut murninya. Terdapat 4 sifat fisika yang penting yang besarnya bergantung pada banyaknya partikel yang terlarut tetapi tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Sifat ini besarnya berbanding lurus dengan jumlah partikel yang terlarut. Sifat koligatif tersebut adalah A. Tekanan uap, B. Titik didih, C. Titik beku, dan D. Tekanan osmosis. Menurut hukum sifat koligatif, selisih tekanan uap, titik beku, dan titik didih. Suatu larutan dengan tekanan uap, titik beku, dan titik didih pelarut murninya berbagai langsung dengan konsentrasi molar di zat pelarut. Larutan yang bisa memenuhi hukum sifat koligatif ini disebut larutan ideal. Kebanyakan larutan mendekati ideal hanya jika sangat encer. Tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murninya. Pada larut ideal, menurut hukum Raoult, tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol kali tekanan uap dari pelarut murni. Keterangan. PA sama dengan tekanan uap yang dilakukan oleh komponen A dalam larutan. X per A sama dengan fraksi mol komponen A. PO sama dengan tekanan uap zat murni A. Dalam larutan yang mengandungi zat larut yang tidak mudah menguap, tak atrisi atau non-volatil, tekanan uap hanya disebabkan oleh pelarut, sehingga PA dapat dianggap sebagai tekanan uap pelarut maupun tekanan uap larutan. Titik didih larutan bergantung
pada kemudahan zat pelarut menguap. Jika zat pelarutnya lebih mudah menguap daripada pelarutnya, titik didih zat pelarut lebih rendah. Maka, titik didih larutan menjadi lebih rendah dari titik didih pelarutnya. Atau dikatakan, titik didih larutan turun. Contohnya, larutan etil alkohol. Dalam air, titik didihnya lebih rendah dari 100 Celcius, tetapi lebih tinggi dari 78,3 Celcius. Titik didih etil alkohol 78,3 Celcius dan titik didih air 10 Celcius. Jika zat pelarutnya tidak mudah menguap, tak atsiri atau non-volatil daripada pelarutnya, titik didih zat pelarut lebih tinggi. Maka, titik didih larutan menjadi lebih tinggi dari titik didih pelarutnya, atau dikatakan titik didih larutan naik. Pada contoh larutan etil alkohol dalam air tersebut, jika dianggap pelarutnya adalah etil alkohol, maka titik didih larutan juga naik. Kenaikan titik didih larutan disebabkan oleh turunnya tekanan uap larutan. Berdasarkan hukum sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih larutan dari titik didih pelarut murninya berbanding lurus dengan molalitas larutan. Keterangan: kenaikan titik didih larutan Kb sama dengan kenaikan titik didih molal pelarut. M. Konsentrasi larutan dalam molal. Titik beku larutan. Penurunan tekanan uap larutan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Hukum sifat koligatif untuk penurunan titik beku larutan berlaku pada dengan zat pelarut atsiri maupun tak aksiri. Titik beku larutan berdasarkan hukum penurunan titik beku larutan dari titik beku pelarut murninya berbanding lurus dengan molalitas larutan. Keterangan: penurunan titik beku larutan Kf sama dengan penurunan titik beku molal pelarut M. Konsentrasi larutan dalam molal. Tekanan osmosis larutan peristiwa lewat molekul pelarut menembus membran semi permeable dan masuk ke dalam larutan disebut osmosis. Tekanan osmosis larutan adalah tekanan yang harus diberikan pada larutan untuk mencegah terjadinya osmosis pada tekanan 1 atm. Ke dalam larutan tersebut hampir mirip dengan tekanan pada gas ideal. Pada larutan ideal, besarnya tekanan osmosis berbanding lurus dengan konsentrasi zat larut. Tekanan osmosis larutan keterangan: V sama dengan tekanan osmosis atau ATM. N sama dengan jumlah mol zat larut sama atau mol. R sama dengan tetapan gas ideal sama dengan 0,08206 L ATM atau mol per K. T. Suhu larutan atau K. V sama dengan volume larutan sama dengan L. M. Molaritas atau N sama dengan mol atau L. Jika tekanan yang diberikan pada larutan lebih besar dari tekanan osmosis, maka pelarut murni akan keluar dari larutan melewati membran semi permeable. Peristiwa ini disebut osmosis balik, misalnya pada proses pengolahan untuk memperoleh air tawar dari laut. Contoh larutan yaitu ada 3. Yang pertama, asam. Buah-buahan yang masih muda pada umumnya berasa masam. Sebenarnya, rasa masam dalam buah-buahan tersebut disebabkan karena zat kimia yang terkandung di dalamnya yang bisa disebut asam. Secara kimia, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Asam akan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Contoh asam dalam larutan yaitu ada 10. Yang pertama, asam askorbat terdapat dalam tomat, jeruk, dan sayuran. Yang kedua, asam asetat terdapat dalam larutan cuka. Dan yang ketiga, asam sitrat terdapat dalam jeruk. Dan yang keempat, asam borat terdapat dalam larutan pencuci mata. Yang kelima, asam klorida terdapat dalam asam lambung dan obat tetes mata. Dan keenam, asam nitrat terdapat dalam pupuk dan peledak. Dan ketujuh, asam fosfat terdapat dalam deterjen. Ke-8, asam sulfat terdapat dalam baterai mobil. Yang ke-9, asam laktat terdapat dalam keju. Dan yang 10, asam benzoat terdapat dalam bahan pengawet makanan. Yang kedua, basa. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH. Ion hidroksida terbentuk karena senyawa hidroksida dapat mengikat satu elektron pada saat dimasukkan ke dalam air. Basa dapat menetralisir asam sehingga dihasilkan air. Contoh basa dalam larutan ada 4. Yang pertama, aluminium hidroksida terdapat dalam deodoran dan alkohol. Yang kedua, kalsium hidroksida terdapat dalam mortar dan plaster. Dan yang ketiga, magnesium hidroksida terdapat dalam enkalsium. Yang keempat, natrium hidroksida terdapat dalam bahan sabun. Dan yang ketiga, garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Terdapat beberapa contoh garam antara lain NaCl, CaCO4, ZnSO4, NaNO2, dan lain-lain. Contoh garam dalam larutan ada 7. Yang pertama, natrium klorida terdapat dalam garam dapur atau NaCl. Yang kedua, natrium bikarbonat terdapat dalam baking soda atau NaHCO3. Dan yang ketiga, kalsium karbonat terdapat dalam zat bebo dan bahan karet atau CaCO3. Yang keempat, kalsium
kalsium nitrat terdapat dalam pupuk dan bahan peledak atau KNO3. Yang kelima, kalium karbonat terdapat dalam sabun dan kaca atau K2CO3. Dan yang keenam, natrium fosfat terdapat dalam deterjen atau Na3PO4. Yang ketujuh, amonium klorida terdapat dalam baterai kering atau NH4CI. Adapun contoh lain dalam larutan adalah sebagai berikut. Contoh kaloid yaitu ada 3. Yang pertama, larutan gula, larutan garam, udara, bersih. Yang kedua, tepung kanji dalam air, mayones, debu di udara. Dan yang ketiga, campuran air dan pasir, sel darah merah, dan plasma putih dalam plasma darah. Contoh suspensi yaitu ada 3. Yang pertama, air sungai yang keruh. Yang kedua, campuran air dengan kopi. Dan yang ketiga, campuran minyak dengan air. Thank you. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kelarutan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.